Pojok kiri tak? Pojok kiri. Halo. Lagi ada di Sawangan, masih lihat-lihat kiper-kiper tim Liga Indonesia atau ya mereka bukan tidak mungkin juga bisa jadi pelatih kiper tim nasional Indonesia ya. Jadi kita doakan saja mudah-mudahan memang kondisi sepak bola di Indonesia semakin baik, karena terlepas dari apapun situasinya di sepak bola Indonesia, ada orang-orang yang bekerja dengan hati, ada orang-orang yang memang tulus ingin melihat perkembangan sepak bola di Indonesia ya. Salah satunya ada di sebelah kiri saya, ada Coach Edi Harto. Apa kabar Coach? Baik. Lagi sibuk ikut lisensi perkiperan di sini ya? Betul, level 1. Oke. Coach, boleh diceritain sedikit nggak Coach tentang mungkin masa masih main sampai akhirnya sekarang memutuskan jadi pelatih kiper? Ya, awalnya saya lahir di Medan. Sepak bola saya awalnya dari Medan. Oke. Kalau cerita dari awal sih ya dari junior, dari remaja. Iya. Saya itu tahun sekitar 78 itu saya itu berusaha untuk mencari klub sepak bola junior. Saat itu belum dapat. Saya cari belum dapat, karena waktu itu memang seusia saya itu belum ada. Juniornya itu udah di atas saya. Iya. Kebetulan saat itu ada kejuaraan Suratin Cup tahun 80. Nah, PSMS waktu itu sudah mempersiapkan tim seleksi dari tahun 78. Oke. Nah, saya berusaha cari klub, akhirnya dapat saya ikut seleksi. Oke. Nah, ikut seleksi dari 12 kiper, termasuk dengan rekan kita Benny van Breukelen. Oke. Yang akhirnya kita berdua yang tampil di tim inti untuk penjaga gawang PSMS Junior. Mantap. Oke. Akhirnya sampai kita penyisihan, kita menang juara penyisihan daerah. Iya. Sampai ke nasional. Akhirnya kita juga juara. Oke. Tahun 80. Tahun 80 juara. Oke. Juara Suratin Cup. Nah, setelah itu selesai pulang ke Medan, langsung sebulan kemudian ada pemanggilan PSSI Junior. Oke. Nah, PSSI Junior. Waktu itu usia berapa tuh PSSI Junior itu? Sekitar 17 mau 18. 17. Oke, mungkin boleh bilang under 18 ya. Oke. Nah, kita terpilih di sana. Ya. Main di Filipina waktu itu. Jadi saat penyisian kita kalah sama Korea. Oke. Waktu itu kalah. Iya. Nah, di junior setelah itu pulang dari sana langsung alhamdulillah Arseto waktu itu ya, Galatama nyari pemain dan kita terpilih. Gitu. Jadi sekitar tahun 81 saya sudah masuk tim Galatama. Waktu itu usianya sekitar 18 tahun dan sudah masuk Galatama. Galatama zaman dulu mungkin seperti Liga 1 ya sekarang ya. Iya, semi profesional ya. Semi profesional, tapi sudah maksudnya umur 18 tahun udah main di level profesional. Oke. Jadi gini ya, saya juga melihat karena saya udah di Arseto, itu kan udah masuk senior. Tapi saya kembali lagi ke juniornya. Oke. Saya bandingkan saat itu ya, saat zamannya saya dengan sekarang. Sekarang itu informasi itu cukup gampang ya. Informasi tentang adanya seleksi dan lain-lain ya. Kalau zaman dulu susah sekali ya. Susah sekali. Bisa dibayangin tuh. Untuk mencari klub untuk junior aja susah. Kalau sekarang kan sudah ada SSB. Kalau dulu tidak ada. Iya. Jadi memang kita untuk mencarinya itu sangat susah, dan saat itu kita melihat di Medan itu ada stadion Kebun Bunga. Oke. Sedangkan stadion utamanya adalah Teladan. Iya. Jadi
Teladan lebih bagus. Iya, Kalau iya. Stadion Kebun Bunganya untuk latihannya tim PSMS Perserikatan. Oke. Nah, saya melihat lapangan Kebun Bunga itu aja rasa pingin main itu di situ. Oke. Ikut latihan aja di situ, latihan aja. Iya, iya. Pingin, senang Udah sekali. luar biasa kepinginnya. Luar ya? biasa Oke. pinginnya. Tapi saat itu kita kan nggak bisa. Iya. Tapi akhirnya ya alhamdulillah dengan saya terpilih ke SMS juga, kita latihan di situ ada suatu kebanggaan gitu. Iya, iya, Kita iya. melihat lapangan satu lapangan aja rasa pingin main di situ besar saat Iya. itu. Oke. Saya nggak tahu sekarang ya. Iya, iya. Cuma di sana juga zamannya saya dulu lapangan ada banyak. Iya, iya. Masih banyak. Iya. Kemudian cuman untuk kualitas mungkin nggak sebagus sekarang. Iya, Tapi sekarang ada. pun masih banyak yang ini. Gitu. Ya, sekedar informasi di Medan juga ada lapangan TD Pardede, ada lapangan, ada banyak. Ya dulu juga namanya lapangan Garuda yang terbuka luas. Betul, lapangan iya, itu, iya, iya. sempat bermain di sana gitu ya, tapi ya adalah tempat Iya, gitu iya. ya. Nah memang kalau saya bandingkan dengan sekarang itu sulit untuk mencari lapangan. Oke, Nah, sudah semakin terbatas perbedaannya lah. itu perbedaannya Iya. dulu itu untuk cari lapangan hanya lapangan sih Iya. dulu lebih Gampang. daripada sekarang. Ya, sekarang udah berjadi Cuman rumah. perbedaannya sekarang dulu informasi lebih sulit dari sekarang. Oke, iya, iya. Ada plus minusnya lah. Ada ya. plus minus. Oke. Kemudian rasa daerah itu tinggi. Rasa kedaerahan, rasa kebanggaan akan Daerah itu Oke. besar. Iya, iya. Jadi namanya kita main di satu daerah itu, kita membela daerah itu cukup Iya, iya. apa ya? Ibaratnya kalau orang Medan barangnya tuh hijau ya. Hijau. Iya, karena memang kebanggaan atau baju kebanggaan PSMS Medan itu warnanya hijau. Jadi orang-orang Medan termasuk Coach Edi Harto zaman itu darahnya hijau. Oke, Coach, terus sampai ke timnas gimana Coach ceritanya, Coach? Dari saya di Arseto, saya setelah 6 bulan di Arseto baru saya dapat suatu kepercayaan untuk main. Karena waktu itu saya memang kiper muda. Oke. Saya dapat kepercayaan main. Ya alhamdulillah saya main bagus, diberi kepercayaan terus sampai akhirnya dalam perjalanan itu di kompetisi Galatama itu ada namanya Liga Selection. Oke. Tim Iya. tim Liga Selection itu untuk satu turnamen-turnamen yang keluar. Oke. Contohnya Jadi dipilih pemain-pemain pemain terbaiknya. terbaik dari Galatama. Oke. Semacam timnasnya lah ya. Dari Miami, Oke, iya, iya. macam-macam. Iya. Dan saya itu termasuk terpilih kiper atau pemain muda. Oke. Ada 10 pemain muda terbaik. Salah satunya Coach Edi Harto. Ya, Oke. kipernya saya sendiri. Nah di Liga Selection kemudian juga tahun 83 saya sempat diminta Liga Selection untuk membela tim Liga Selection atau timnas lawan persahabatan dengan Brazil All Star. Brazil All Star. Brazil All Star saat itu ada 3 pemain dunia, termasuk Eder. Nah, di situ saya sempat cedera. Oke. Cedera pergelangan tangan saya itu. Saat itu saya kira terkilir. Oke. Ternyata setelah saya bawa ke dokter di ronsen, ternyata ada tulang retak. Oh, oke. Nah di situ saya sempat istirahat sekitar 2 tahun. Saya Lumayan lama ya? sempat putus asa tuh. Oke. Mau main bola nggak bisa, padahal saya udah Gatel banget ya, memilih bola. karir saya itu di sepak bola. Oke. Ya walaupun saat itu saya kuliah di Jayabaya. Iya, iya, iya. Saya cedera. Akhirnya dari di Arseto saya keluar. Saya 5 tahun di Arseto. Setelah saya sembuh itu 2 tahun sembuh, saya ke Kramayuda. Tahun 83 saya terpilih juga masuk tim SEA Games nasional 83 di Oke. Malaysia. di Malaysia. Di Malaysia. Tapi saat itu saya
cadangan. Nah, jadi memang pemain muda. Ya, betul. Oke. Jadi setelah saya merasa sembuh setelah cedera itu, saya sudah keluar dari situ, saya ke Kramida. Oke. Saya melamar di sana. Iya. Melamar. Dan mereka juga tahu saya. Melamar, saya diterima. Saya minta 3 bulan. Saya ikut dulu. 3 bulan nanti kalau memang saya nggak mampu, saya akan keluar. Oke. Mundur. Tapi sebulan saya merasa saya udah siap. Saya udah latihan sendiri, udah fisik saya udah normal kembali. Saya datang untuk latihan, kayak saya siap. Saya dicoba main mampu, bisa, udah terus main. Oke. Sampai saya tuh dapat juara 3 kali berturut-turut Piala Liga. Wow. Tahun 87, 88, 89. Oke. Syarat sekali nih sejarahnya ya. Terus kalau sampai berkarir di level pelatih, sekarang boleh diceritain di mana aja sih coach? Selain pernah di timnas, pernah di klub mana saja coach? Tunggu dulu, sebelum itu saya cerita di timnas. Kemudian saya juga timnas Piala Dunia. Saya juga dulu 4 tahunnya. Kemudian sampai tahun 91. Nah, di situ karir tertinggi sampai saat ini ya di timnas yang saya dapatkan. Kita juara saat itu. Dapat di Filipina. Oh, di Filipina. Itu eventnya SEA Games. Tepuk tangan gitu ya. Ini yang sudah susah banget didapetin oleh timnas Indonesia zaman sekarang. Kalau dulu di zamannya Pak Edi Harto ini sudah pernah menjuarai SEA Games di Vietnam, di Filipina. Ya. Nah, di Filipina kita itu semifinalnya ketemu Singapura, adu penalti. Iya. Adu penalti kita menang 4-3. Finalnya ketemu Thailand. Perpanjangan waktu dan adu penalti juga. Perpanjangan waktu dan adu penalti. Ya. Skornya 6-5 kalau nggak saya lupa. Oke. Jadi saat itu kebetulan tendangan terakhir saya blok. Oke. Kita juara. Jadi ini hero-nya Indonesia waktu itu mengeblok tendangan penalti terakhir yang akhirnya membawa Indonesia juara di SEA Games ya. Melawan Thailand waktu itu berlangsung di Filipina. Betul. Oke. Nah, kemudian karir saya sebagai pelatih tahun 2000 saya diminta untuk melatih tim usia 20 timnas. Ya. Saya setuju, saya melatih di sana. Kemudian setelah usia 20 lanjut ke usia 23. Ya. Waktu itu bersama pelatihnya Peter Beck. Usia 23 SEA Games sampai ke tim senior AFF. Nah, itu berlanjut terus. Saya kemudian juga pergantian kepengurusan PSSI dari Nurdin Halid ke Johar Arifin. Nah, saya masih juga di timnas. Muncul pelatih baru Alfred Riedel. Saya juga gabung di situ. Tetap dipercaya di situ sampai PSSI kena ban. Nah, di situ saya mundur. Karena saya di timnas nggak ada kegiatan, saya mundur. Ada 4 tahun saya nggak sentuh sepak bola. Saya ada pekerjaan dengan teman. Nah, tahun lalu saya comeback kembali saya ke sepak bola. Nah, di sepak bola saya ke Bali United. Bali United saya pegang ini boleh dikata ke grassroots lah. Yang usia Elite Academy usia 16. Kemudian usia 17 Suratin dan usia 19. Itu bedanya apa coach? Level pro sama level grassroots itu? Melatih untuk level yang sudah jadi kiper-kipernya sama melatih yang boleh dibilang masih setengah jadi lah. Gini, kalau sebenarnya gini, memang biasanya umumnya pelatih itu mencari yang level atas yang udah super profesional profesional. Karena itu kita nggak bisa berbohong lah. Duit, uangnya ada dan lebih gampang gitu ya kalau untuk anak-anaknya. Kalau anak-anak di grassroots ya kita
sebagai bapak, Ya. sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai pelatih. Tuh catat tuh ya, jadi pelatih sebagai orang tua juga sebagai teman ya. Ya. Di situ kita tidak bicara duit, Oke. ya, tidak bicara duit, kita membina. Karena gini, pengalaman saya di usia 20, waktu timnas usia Ya. 20, usia 23, itu saya begitu seleksi yang memilih atau seleksi pemain, kebanyakan dasar seorang penjaga gawang itu Masih banyak yang salah. banyak yang salah. Bahkan di level usia 20 dan 22, basic tentang perkiperan masih banyak yang salah. Karena apa? Karena mereka dari junior Ya. ataupun SSB. Ya, ya. Nah, itu yang namanya pelatih-pelatih, mohon maaf Ya. buat teman-teman saya yang di SSB. Ya, ini bukan kipernya. tentang menyalahkan pelatih-pelatih di SSB, tapi ini juga menjadi introspeksi karena saya juga pelatih SSB. Karena untuk melatih seorang penjaga gawang itu harus benar-benar pelatih yang mengerti atau bekas penjaga gawang, Oke. agar dia tahu detail ataupun teknik-teknik jatuhan, teknik tangkap, Ya. harus paham gitu loh, Oke. supaya mereka terbentuk di junior, di grassroots. Jadi dasarnya bagus dari Dasar bawah gitu. dari bawah. Berarti membangun rumah, kalau Coach Kurnia Sandi bilang tadi pondasinya bagus dulu. Ya. Nah itu yang saya temukan selama ini pengalaman saya. Iya, iya. Nah dengan saya melatih di Elite Academy itu yang usia 16, Iya. 17, 19, di sini juga kan mulai boleh dikatakan dasar lah, Ya. membentuk yang benar, menjadi seorang penjaga gawang yang benar, Back to basic. teknik-teknik yang benar, Ya. basicnya yang benar. Gitu. Jadi memang buat saya sudah ada satu melatih di kita selalu ada satu Puasan ya. kepuasan bila itu anak Menjadi. menjadi. Oke. Jadi. Ya, saya pikir coachnya Kurnia Sandi, coachnya Andri Tani, coachnya Kurnia Mega juga mendapatkan kepuasan yang tak ternilai karena melihat Kurnia Mega, Andri Tani dan kiper-kiper lain berlaga di level profesional atau bahkan di level tim nasional. Terus coba juga ceritain dari kacamatanya Coach Sunarto tentang regenerasi kiper di Indonesia saat ini bagaimana, Coach? Sekarang dengan adanya penataran ini Seperti ini ya. seperti ini Iya, ya, iya, terus iya. di level 1 ini Iya. saya juga baru ikut. Oke. Sebenarnya buat saya juga sebagai seorang Penjaga, mantan ya. pemain bola dan sekarang pelatih, ada satu penyesalan kenapa baru sekarang Oke, ini jadi ada gitu. termasuk merasa yang agak terlambat ya, Coach. Kenapa Sangat nggak dari dulu terlambat. gitu ya? Sangat terlambat. Iya, iya, iya. Walaupun selama ini saya melatih, saya dari hasil dari pengalaman Betul. saya gitu. Melatih berdasarkan pengalaman ya. Nah, dengan ikut ini baru terbuka. Oke, guidance-nya lebih jelas begitu. Lebih ya? jelas. Mulainya dari mana? Oke. Berikutnya bertahap tahapannya. Iya. Nah, di sini saya baru temukan gitu. Dan juga mohon maaf buat pelatih-pelatih liga Iya. gitu ya. Selama ini peran penjaga gawang itu maaf kata disepelekan. Oke. Karena beberapa klub itu berpikir sudah ambil yang di daerah. Kalau di daerah itu dia punya kemampuan bagus, Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Jadi selama ini saya lihat yang udahlah daerah aja Yang ada aja gitu ya. murah, Iya, gitu. iya, iya. Nah ini salah gitu. Iya, iya. Kalaupun di daerah ada yang punya kemampuan Iya. yang bagus, lebih bagus. Gitu. Bagus ya. Cuma permasalahannya kadang-kadang yang dari daerah pun merantau ya kan. Betul. Kalau yang bagus. Nah, ini pentingnya kita saling belajar karena seperti yang dipepatahkan, good coaches never stop learning gitu. Oke. Terus Coach, kelebihan dan kekurangan kiper Indonesia Coach, kalau dari kita tadi bicara gitu ya tentang pembinaannya, tentang para pelatihnya yang mungkin gitu ya belum mempunyai bekal yang cukup
untuk pelatih, tapi karena sekali lagi banyak pihak yang menyepelekan, jadi siapa aja bisa ngelatih kiper seolah-olah gitu. Gini, kiper itu jangan dianggap remeh. Gitu. Oke. Ya kalau main-main kelas-kelas, maaf kata, kelas kampung ya itu terserah lah. Tapi kalau sudah di event-event liga, ini kalau dia tidak punya kepercayaan diri, punya mental, punya kemampuan teknik, itu agak sulit. Ada bahkan kiper yang dilatih dalam latihan bagus sekali, interceptnya sebut bagus lah. Tapi begitu main jeblok, berbeda sekali. Oke. Ya itu akhirnya dari mentalnya gitu. Makanya pelatih juga bukan hanya melatih kok. Yang dia lakukan. Jadi bukan cuma skill saja, tapi mental, karakternya juga harus bisa ini. Jelaskan ke pemain. Supaya apa? Supaya mampu dan kuat lah menghadapi lawan, menghadapi suasana penonton, teriakan-teriakan. Itu pressure-nya luar biasa ya Coach. Itu yang saya temukan selama ini ya. Gitu. Jadi pengalaman kita juga bukan hanya saya, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan yang hal itu. Coach, berkaca pada itu kita bisa bermuara bahwa untuk membentuk kiper yang baik perlu pelatih kiper yang baik gitu ya. Perlu, karena kita bicaranya grassroots, perlu juga support dari orang tua. Nah, ada nggak tips atau saran-saran buat satu pelatih gitu ya, tentunya juga pemain di usia dini dan usia muda yang mungkin ingin seperti Coach Edi Harto nih gitu, bagaimana ceritanya bisa sampai ke sana gitu. Kemudian juga orang tua, gimana disarankan ketiga orang ini gitu, karena pelatih, pemain dan orang tua itu udah kayak satu paket gitu. Sementara ada banyak kasus di mana pelatih atau orang tua memaksakan gitu, terus atau misalnya menaruh kiper biasanya zaman dulu ya, mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Zaman dulu yang jadi kiper kan orang yang mungkin agak gemuk, yang nggak bisa main bola, jadi ditaruhlah di kiper untuk level anak-anak gitu ya. Harusnya sekarang mindsetnya sudah berubah gitu. Jadi tips-tips atau saran apa untuk pelatih, untuk orang tua dan untuk pemain usia muda, Coach? Kalau untuk pelatih memang pemain ya. Kalau bisa pelatih juga memilih kiper itu yang kira-kira punya posternya itu bisa tinggi. Postur tinggi menentukan. Kemudian kelincahan. Tapi kalau untuk junior di grup ya, itu kita cari udah untuk mau kecepatan apa itu belum kita temukan gitu. Kita lihat lah faktor pertumbuhan itu bakal tinggi nggak? Karena di usia 10-12 ini belum bisa dipaksakan untuk melatih. Betul, Kita harus itu masih pancaroba. Jangan sampai bahwa latihan kiper itu berat buat mereka. Karena levelnya anak-anak tuh maunya yang fun, maunya yang senang, yang happy gitu ya. Kita buat gitu. Karena itu akan kabur ya kalau kita merasa berat, lelah, capek. Nanti malah nggak mau main bola lagi. Dan juga variasi lah. Jangan sampai mereka itu bosan. Akhirnya pindah ke profesi lagi. Kemudian untuk pelatih dan orang tua. Umum ya di SSB ya. Kita temukan. Kadang orang tua tuh namanya orang tua. Semua mungkin sama lah, berharap anaknya itu maju dan selalu main. Sedangkan siswa itu banyak, harus mengerti pergantian pemain dan juga beberapa klub ya. Saran saya, karena ini di Grassroots, cobalah pembinaan yang diutamakan, bukan juara. Pembinaan yang diutamakan, juara itu bonus lah ya. Jadi mereka mengajarkan bagaimana bermain bola sepak bola, bermain sepak bola yang baik. Jadi bukan juara terus. Bukan itu. Kalau juara, ya akhirnya muncullah pencurian usia, pemalsuan dokumen, pinjam pemain sana sini. Ini udah mengajar anak itu udah nggak benar. Betul. Itulah, bukan, jangan
cari juaranya. Tapi terus terang saya angkat tangan, saya salut sama teman-teman yang Di SSB. yang di SSB, Iya. yang membina di SSB. Betul. Terus terang pemasukan ataupun dana yang mereka dapat itu adalah pure dari iuran. Iuran, betul. Tidak ada sumbangan dari sana sini. Dan itu bisa jadi naik turun, Iya, coach ya. betul. Bisa jadi mungkin, saya tidak tahu, tapi saya pernah dengar cerita ada pelatih yang mungkin belum juga, tapi melatih itu semangat yang luar biasa yang harus diacungi jempol ya, Karena coach ya. mereka harus mengimis dana yang didapat, harus bayar sewa Lapangan, bayar pelatih, ya, pembelian peralatan-peralatan. betul, Saya salut, saya katakan, saya hormat sama mereka. betul, betul, betul. Tapi kalau sampai mereka punya pelatih-pelatih yang bagus, Iya. ya mudah-mudahan sepak bola kita lebih bagus. Amin, amin. Tapi juga kan kalau bagus mereka ya seumumnya mohon maaf Iya. teman-teman semua bahwa bagus pasti dia akan di situ akan naik kan. Betul, betul. Gitu. Oke, Coach Edi, sangat terima kasih nih kita untuk waktunya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan biar nggak ketinggalan info-info seputar sepak bola usia di Indonesia Muda. Jangan bosan buat berbagi, Coach ya. Oke, Insya Allah siap. kawan-kawan kalau ketemu lagi, kita tanya-tanya lagi dengan beliau, pengalamannya luar biasa. Ini akan menjadi batu loncatan, mudah-mudahan terinspirasi dari bagaimana beliau menjadi hero pada saat Indonesia menjuarai SEA Games di Filipina. Ya, Coach ya. Sekali lagi terima kasih, Coach. Oke, makasih. Ya, sampai jumpa.